Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Ayo kita bikin gorengan yang enak banget. Ini simple dan nagih. Pertama, kita panaskan dulu wajan. Beri sedikit minyak goreng. Lanjut masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang halus. Ditumis-tumis sampai wangi dan matang. Diaduk-aduk supaya tidak gosong. Kalau sudah wangi dan matang, masukkan daging ayam yang sudah dicincang. Boleh juga menggunakan daging sapi. Teman-teman, bahan ini bisa disesuaikan ya dengan stok yang ada di kulkas. Kalau nggak mau pakai daging ayam, boleh diganti bahan lainnya. Lanjut masukkan wortel, kemudian diaduk-aduk. Ini wortelnya masuk terlebih dahulu supaya matang duluan. Masukkan sedikit air biar wortelnya cepat matang dan empuk. Lanjut masukkan lada bubuk, kemudian saus tiram. Saus tiramnya ini kurang lebih 1–1,5 sendok makan. Kemudian masukkan pula garam dan kaldu bubuk. Di sini saya tidak menggunakan gula ya, karena si wortelnya sudah manis. Diaduk-aduk lagi sampai rata. Kemudian masukkan pula 1 keping mie telur yang sudah direndam dengan air panas. Lanjut diaduk-aduk. Teman-teman, sampai di sini jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, silahkan ditambahkan. Nah, kalau sudah mie kuningnya tercampur rata, masukkan kol. Diaduk-aduk. Ini tahap terakhir, teman-teman. Oke, kalau punya daun bawang seledri, masukkan kurang lebih 1 batang. Diaduk-aduk sampai airnya berkurang atau habis. Nah teman-teman, sudah selesai. Ini siap dijadikan isian pastel, risol, ataupun pangsit ataupun lumpia. Saya menggunakan kulit lumpia siap pakai, mereknya Pina ya ini kalau nggak salah. Dan ini lembar per lembarnya itu tipis banget ya. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan. Sekali lagi, isiannya bisa dimodifikasi. Mie-nya boleh diganti dengan toge ataupun daging ayamnya boleh diganti dengan kornet. Dibentuk seperti ini, kiri dan kanan. Siapkan lem yang terbuat dari larutan tepung terigu supaya saat digoreng nanti tidak mudah lepas. Dibentuk seperti ini. Sekali lagi ya, masukkan kurang lebih 1 sendok makan isian. Lipat ke depan, kiri dan kanan, kemudian dorong ke atas. Di bagian atas diberi lem supaya merekat sempurna, tidak mudah sobek atau lepas saat digoreng. Teman-teman, jenis makanan ini laris banget di saat bulan puasa. Karena apa? Mereka pada nyari ide bikin takjil atau cemilan saat berbuka. Jangan lupa ya, dicoba ya. Ini enak banget dan ini gampang. Makanan ini bisa di frozen loh teman-teman, kapan-kapan digoreng kalau misalnya waktunya mepet ya. Oke banget. Nah, kalau mau digoreng, gunakan api kecil ke sedang. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Sesekali dibalik supaya matangnya merata.
Nah, ini sudah mateng. Diangkat, crunchy banget loh ini kulitnya atau renyah banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Silahkan berjualan ataupun bikin ide cemilan di saat bulan puasa. Semoga video ini bermanfaat dan laris manis. Sampai ketemu lagi.